Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Adelia Oktaviani Putri dengan NPM 24610047. Saya dari kelas Manajemen B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Metro. Saya di sini akan menyelesaikan tugas Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu, Bapak Dr. E. Febrianto, SEMM. Oke, jadi kita sebelum masuk ke beberapa metode, kita menghitung dulu penyusutannya. Penyusutan sama dengan investasi dikurang modal kerja dibagi dengan umur ekonomis. Lanjut, kita tulis tabelnya seperti yang di atas. Ada tahun, ada EAT, ada penyusutan, ada project, ada DF, dan ada PF kas. Oke, kita menghitung tabel yang di atas. Jadi, cara menghitung EAT itu sudah ada tertera di soal. Dan cara menghitung penyusutan itu yang tadi sudah saya jelaskan. Investasi dikurang modal kerja dibagi dengan umur ekonomis. Itu hasil penyusutannya dari tahun pertama hingga tahun kelima sama. Dan cara menghitung project itu EAT ditambah dengan penyusutan dan hasilnya projectnya. Cara menghitung DF itu memakai Excel agar lebih mudah, rumusnya sudah tertera di atas. Dan cara menghitung PF kas itu project dikali dengan DF-nya. Dan hasilnya PF kas seperti yang di atas. Oke, kita masuk ke metode yang pertama. Playback period, umur investasi. Jika investasinya setiap tahun sama, investasi dibagi dengan kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Jika tiap tahunnya berbeda, investasi dikurang dengan project per tahun hingga tahun keempat. PP dan hasilnya 500 miliar 500 juta dibagi dengan 10 miliar 850 juta dikali dengan 12 bulan sama dengan 6 bulan. Hasil tetapnya 4 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan diperoleh 2 umur investasi, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Oke, kita masuk ke metode yang kedua. Average Rate of Return atau ARR. ARR sama dengan rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi dikali 100%. Rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi dengan umur ekonomis. Dan hasilnya seperti yang di atas. Rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi dengan 4 seperti yang di atas. ARR sama dengan 100.257 juta dibagi dengan 11 miliar 750 juta dikali 100% yang hasilnya 10%. ARR dikali investasi sama dengan 10% dikali 47 miliar yang hasilnya 4 miliar 700 juta. Oke, kita masuk cara menghitung NPV, Net Present Value. Cara menghitung NPV, rumusnya total PF kas bersih dikurang dengan PF investasi, seperti yang di atas. Oke, kita masuk ke metode selanjutnya. PI, Profitability Index. Cara menghitung PI sama dengan total PF kas bersih dibagi dengan PF investasi seperti yang di atas, yang hasilnya 0,80 kali berdasarkan nilai PI yang
beberapa proyek ditolak. Oke, kita masuk ke metode selanjutnya. Kita ingin mencari kutub nilai NPV positif. Jadi rumusnya itu kita tulis terlebih dahulu seperti yang di atas ya. Kita tulis tahun project DF dan PF kas bersihnya. Nah, kita tulis tahunnya terlebih dahulu itu dari tahun 2008 hingga 2012. Kita tulis projectnya itu sama dengan tabel yang pertama. Kita tulis DF-nya karena saya memakai DF 3% dan kita cari di Excel ya. Kita cari di Excel itu agar lebih mudah. Rumusnya seperti yang di awal tadi sudah saya beritahu, rumusnya rumus Excel. Nah, kita cari di Excel itu kita tulis projectnya, lalu kita tulis DF-nya. DF-nya itu karena saya memakai 3%, jadi hasilnya seperti yang di atas. Dan PF kas bersihnya akan muncul sendiri ketika kita sudah mencari DF-nya. Dan hasilnya itu yang terakhir, PF kas bersihnya itu ditambah dari tahun pertama hingga tahun kelima. Dan rumus untuk mencari NPV positif itu hasil PF kas bersih totalnya dikurang dengan investasi, yang hasilnya seperti yang di atas. Oke, selanjutnya kita akan mencari kutub nilai NPV negatif. Sama saja dengan mencari kutub nilai NPV positif, kita tulis terlebih dahulu seperti yang di atas. Sama juga yang saya jelaskan tadi itu menggunakan Excel. Dan NPV negatifnya saya memakai DF-nya 4%. 4% jadi hasil PF-nya seperti yang di atas. Dan NPV-nya sama saja dengan NPV positif tadi, hasil PF kas bersih dikurang dengan investasi. Dan hasilnya itu akan menjadi negatif. Kalau positif tadi itu akan menjadi positif, sedangkan kalau kutub nilai NPV negatif itu hasilnya akan negatif. Oke, selanjutnya kita akan menghitung IRR. IRR rumusnya seperti yang di atas. IRR sama dengan 1% ditambah total PF positif dikurang investasi dikali I2 dikurang I1 dibagi total PF positif dikurang total PF negatif, yang hasilnya seperti yang di atas. Dan hasil akhirnya adalah min 0,03%. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time to video.